Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat ya. Ya, kali ini kita akan bertemu lagi untuk membahas materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel, di mana yang menjadi kompetensi dasarnya adalah siswa dapat menentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini. Nah, kita langsung saja mulai ya. Bentuk umumnya seperti ini. AX tambah BY bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan C. Nah, untuk kita menentukan daerah penyelesaiannya, maka ada langkah atau tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, tetapkan persamaan garis dengan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan titik koordinat. Minimal harus ada 2 titik koordinat agar terbentuk sebuah garis. Nah, langkah yang kedua adalah tetapkan 1 titik acuan, di mana titik acuan ini adalah untuk menentukan yang menjadi daerah penyelesaian. Kita langsung saja mulai ke contoh soal yang pertama. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Nah, langkah pertama, tanda pertidaksamaan ini kita ubah jadi tanda sama dengan. Berarti di sini jadi 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai x sama dengan 0 untuk mendapatkan titik koordinatnya. Jadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 6. 2 kali 0 adalah 0, berarti di sini bersisa 3y sama dengan 6. Maka y sama dengan 6 dibagi 3, jadi 2. Nah, sehingga dapatlah titik koordinatnya adalah x, y. X-nya 0, y-nya 2. Nah, ini baru ada 1 titik koordinat, maka kita harus mencari 1 titik koordinat lagi. Selanjutnya dengan nilai y sama dengan 0. Maka jadi di sini 2x tambah 3y-nya itu adalah 0 sama dengan 6. Jadi 2x 3 kali 0 adalah 0 sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 2 berarti 3. Sehingga dapat titik koordinatnya x, y. X-nya 3, y-nya 0. Nah, setelah dapat 2 titik koordinat ini, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Titik yang pertama 0,2. Artinya x-nya 0, y-nya 2. Berarti di sini kita titikin. Kemudian 3,0. Artinya x-nya 3, y-nya 0. Berarti di sini titiknya. Nah, dari 2 titik ini tinggal kita hubungkan menjadi sebuah garis. Nah, untuk garis ini harus ada di daerah negatif dan di daerah positif. Nah, karena ini adalah pertidaksamaan, ini kita tulis ini adalah garis dari 2x tambah 3y sama dengan 6. Nah, sedangkan tadi soalnya itu adalah kurang dari, berisi pertidaksamaan. Berarti selanjutnya kita tinggal menentukan arah arsiran, yaitu mengikuti langkah yang kedua, tetapkan 1 titik acuan. Nah, misalnya yang kita ambil adalah titik acuannya di sini adalah di wilayah 0,0. 0,0 ini kita substitusi ke soal. 2x tambah 3y kurang dari sama dengan 6. Ini x-nya 0, y-nya juga 0. Berarti di sini 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0, 0. 0 ditambah 0 berarti 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. Benar ya? Nah, karena ini benar, 0 kurang dari 6, maka yang kita arsir menuju titik 0,0. Nah, menuju titik 0 berarti bisa kita arsir ke arah 0,0. Nah, maka yang menjadi daerah arsir inilah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini tadi soal yang pertama ya. Selanjutnya contoh soal yang kedua, di mana X lebih besar dari sama dengan 2. Langkah pertama, kita ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga X sama dengan 2. Nah, ini adalah sumbu X dan ini adalah nilai X2. Maka di sini tinggal kita garis. Nah, ini adalah nilai X sama dengan 2. Nah, karena tadi tandanya adalah X lebih besar dari sama dengan 2, maka kita tetapkan titik acuan. Misalnya adalah 3. 3 ini benar ya. 3 lebih besar dari sama dengan 2. Benar ya. Nah, karena benar, berarti kita arsirnya menuju ke kanan, yaitu menuju nilai 3 ini gitu. Nah, berarti ini adalah yang menjadi daerah penyelesaian. X lebih besar dari sama dengan 2, berarti kan nilai X nya itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Makanya daerah arsirannya adalah menuju ke arah kanan gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini kita hapus dulu. Yang ketiga, X lebih besar dari 6 ditambah 3Y. Nah, ada kalanya soal itu tidak selalu ada tanda sama dengannya. Bisa saja X-nya itu lebih dari 6 tambah 3Y. Nah, dalam soal kalau seandainya tidak ada tanda sama dengannya, maka garis ini ditulisnya putus-putus, misalnya seperti ini. Nah, ini untuk nilai X lebih dari 2. Tapi seandainya ada tanda sama dengannya, maka itu garisnya dinyatakan tebal. Nah, seperti ini, jelas garisnya itu tidak dalam putus-putus. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Langkah pertama sama, tetapkan persamaan garis dengan mengubah tanda pertidaksamaan jadi tanda sama dengan. Seperti ini. Kemudian kita tentukan titik koordinat, yaitu dengan X-nya itu adalah 0. Maka X-nya 0, maka di sini kita tulis 0 sama dengan 6 ditambah 3Y. Nah, angka 6 ini bisa kita pindahkan ke arah kiri. Positif pindah ke kiri berarti jadi negatif 6 sama dengan 3Y. Nah, maka Y sama dengan min 6 dibagi 3 berarti min 2. Sehingga dapatlah titik koordinatnya adalah 0,-2 X, Y. Nah, ini baru satu titik. Selanjutnya kita cari lagi untuk nilai Y-nya itu sama dengan 0. Substitusi kepersamaan. X sama dengan 6 ditambah 3 kali 0. Karena Y-nya 0. Maka X sama dengan 6. 3 kali 0 adalah 0. Nah, berarti udah dapat nih. Titik koordinatnya X-nya 6, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita gambar lagi pada koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, yang pertama titiknya 0,-2. Ini adalah 0, X-nya, Y-nya nilainya min 2. Ini min 1 berarti min 2 di sini. Kemudian 6,0 berarti X-nya yang 6.
itu 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6,0. Tadi kita titikin 0,-2 dengan 6,0 di sini. Nah, sudah dapat dua titik koordinat, maka kita hubungkan agar terbentuk sebuah garis. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan arah arsiran. Daerah penyelesaiannya itu kan bisa di atas garis atau di bawah garis. Nah, maka kita substitusi untuk menentukan arahnya itu kemana. Misalnya titik ujinya itu adalah kita pakai yang 0,0. Tadi langkah kedua, titik acuan 0,0 ini kita substitusi ke soal. Soalnya adalah X lebih besar dari sama dengan 6 ditambah 3Y. Nah, X-nya itu berarti 0, 0 lebih besar dari 6 ditambah 3 kali 0. 0 lebih besar dari 6. 3 kali 0 adalah 0. 0 lebih besar dari 6. Benar atau salah? Salah ya. Nah, karena salah, maka yang diarsir itu menjauhi titik 0,0. Nah, maka berarti arah arsirannya itu adalah ke bawah. Yang ini daerah penyelesaiannya. Gitu. Sekarang kita masuk contoh soal yang keempat. Soal yang keempat, 2Y kurang dari sama dengan X min 4. Caranya sama. Langkah pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi sama dengan X min 4. Kemudian substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan. Berarti sini 2Y sama dengan X-nya adalah 0 dikurang 4. 2Y sama dengan 0 dikurang 4 berarti min 4. Maka Y sama dengan min 4 dibagi 2 berarti min 2. Jadi dapat titik koordinatnya adalah X-nya 0, Y-nya min 2. Nah, ini baru satu titik, yaitu nih titik yang pertama 0,2. Maka kita cari lagi titik yang kedua kalau Y-nya itu 0. Maka di sini 2Y sama dengan X min 4. Tadi Y-nya itu 0, 2 kali 0, 0 sama dengan X min 4. Nah, angka min 4 ini bisa kita pindahkan ke kiri, berarti jadi positif 4. Nah, dapatlah X-nya itu 4. Berarti koordinatnya itu adalah 4,0. Jadi titik yang pertama 0,-2 di sini. Titik yang kedua 4,0 berarti 1, 2, 3, 4 berarti ini. Nah, 4,0. Sudah dapat dua titik, kemudian kita hubungkan agar terbentuk jadi sebuah garis. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menentukan arah arsiran. Sama, di sini ada titik 0,0 bisa kita gunakan substitusi ke soal. Tadi soalnya adalah 2Y kurang dari X min 4. Berarti Y-nya 0, berarti 2 kali 0, 0 kurang dari X-nya juga 0, berarti 0 dikurang 4. 0 kurang dari sama dengan min 4. Benar atau salah? Salah ya. 0 kan lebih besar ya dari min 4. Nah, karena ini salah, 0,0 itu adalah salah, maka artinya kita arsirnya menjauhi titik 0,0. Nah, maka garis yang ini pun arahnya ke arah bawah. Maka ini adalah yang menjadi daerah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kelima.
Yang kelima, X lebih besar dari 2Y, lebih besar dari sama dengan. Nah, langkah pertama kita ubah tandanya jadi sama dengan. Berarti X sama dengan 2Y. Nah, berikutnya kita tentukan titik koordinat. Misalnya kita ambil X-nya itu adalah 0. Kita substitusi, berarti X-nya 0 sama dengan 2Y. Berarti Y sama dengan 0 dibagi 2, berarti 0. Nah, maka berarti dapat titik koordinatnya adalah 0,0. Nah, kalau di sininya dapat 0,0, maka titik yang kedua jangan kita substitusi 0 lagi Y-nya. Karena kalau Y-nya 0 kan X-nya juga pasti 0. Berarti kita baru dapat satu titik. Nah, kita bisa saja pakai titik yang lain. Misalnya kita ambil nilai Y-nya itu adalah 1. Kita substitusi ke persamaan. Berarti X sama dengan 2Y. Berarti X sama dengan Y-nya itu 1. Berarti 2 kali 1. Berarti X sama dengan 2. Sehingga dapatlah titik koordinatnya X, Y. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, berarti 1, 2. Ini 2. Y-nya 1, nih nilai Y. Misalnya 1 di sini. Nah, 2,1 itu berarti, nah kita titikin di sini ya. Nah, berarti kita sudah dapat 2 titik tadi, 0,0 titik yang pertama, titik yang kedua adalah 2,1. Selanjutnya tinggal kita hubungkan jadi sebuah garis. Nah, berikutnya kita tinggal menentukan arah arsirannya di atas garis atau di bawah garis. Nah, karena titik 0,0 ini berada pada garis, maka kita tidak mungkin substitusinya itu dengan nilai 0,0. Kita bisa saja pakai nilai misalnya 2,4 lah, misalnya di sini 4 ya. Berarti 2,4 itu kan posisinya di sini nih. Nah, misalnya kita uji dengan titik 2,4. 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Kita substitusi ke soal. Berarti X lebih besar dari 2Y. X-nya adalah 2, 2 lebih besar dari 2 kali Y-nya 4. Berarti 2 lebih besar dari 2 kali 4, 8. 2 lebih besar dari 4, benar atau salah? Salah ya. Nah, karena salah, berarti arah arsirannya itu adalah menjauhi titik 2,4. Jadi yang menjadi daerah penyelesaian itu adalah yang ke arah bawah nih, menjauhi titik 2,4. Maka ini adalah daerah penyelesaian. Seperti itu. Ya. Jadi tahapannya seperti itu untuk menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi tinggal tetapkan persamaan garis nih. Nah, untuk mendapatkan persamaan garis ini minimal kita harus punya 2 titik koordinat seperti ini. Punya 2 titik koordinat, kemudian titik koordinat ini kita tuliskan pada koordinat kartesius, kemudian hubungkan jadi sebuah garis. Nah, langkah berikutnya tinggal tetapkan 1 titik acuan. Titik acuannya itu bisa nilai berapa saja yang posisinya ada di atas garis ataupun di bawah garis. Nah, kalau misalnya salah, berarti yang diarsir itu adalah menjauhi titik acuan. Tapi kalau di sini di titik ujinya itu benar, maka yang diarsir itu adalah mendekati titik acuan. Seperti itu. Ya, semoga dengan 5 contoh soal ini kalian bisa memahaminya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita masih tentang pertidaksamaan linear dua variabel tapi berupa sistem. Nah, kalau sistem itu artinya bisa lebih dari 2 pertidaksamaan linear. Jadi bisa ada 2, 3, 4 garis yang dituliskan menjadi satu atau kesatuan untuk ditentukan daerah penyelesaiannya. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya satu garis ini kalian sudah paham yang diarsirnya itu ke daerah yang mana, maka untuk pertemuan yang berikutnya pun kalian pasti juga paham gitu. Mau 2 garis, 3 garis, nah langkah penyelesaiannya sama seperti ini. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih, tetap semangat ya belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.